Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Harsun Muhammad. Saya akan mempresentasikan tentang peran Majelis Ulama di Indonesia dalam mitigasi pandemi COVID-19. Tinjauan tindakan sosial dan dominasi kekuasaan Max Weber. Saat ini virus corona sudah ditetapkan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Virus tersebut cukup masif menginfeksi masyarakat Indonesia. Misalnya saja data yang diperoleh melalui situs yang direkomendasikan oleh pemerintah corona.jakarta.go.id dan covid.go.id memaparkan bahwa Indonesia untuk update tanggal 23 Maret 2019 terdapat 579 kasus positif dan dengan rincian 500 orang sedang dirawat, 30 pasien sembuh dan 49 masyarakat meninggal dunia. 3. Adapun pasien dalam pengawasan PDP berjumlah 765 dengan rincian 468 orang masing-masing dirawat dan 267 sudah dipulangkan dan dinyatakan sehat. Adapun data mengenai orang dalam pantauan ODP berjumlah 1.612 dengan rincian 434 orang dalam proses pantauan dan 1.178 orang telah selesai dipantau. Dampak dari munculnya virus corona tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa adalah munculnya berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik kebijakan dalam bidang pendidikan, pariwisata maupun ritual keagamaan. Di dalam instansi di bawah naungan pemerintah diterapkan work from home atau WFH, yakni bekerja dari rumah. Adapun di dalam dunia pendidikan, masyarakat juga mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Adapun dalam ranah ritual keagamaan, fatwa-fatwa dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga organisasi keagamaan atas nama Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi fokus kajian tulisan ini, kebijakan dan fatwa yang diberikan memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia dapat menerapkan social distancing dan mengisolasi diri, sehingga diperintahkan untuk menghindari peribadatan yang bersifat berjamaah di tempat umum agar rantai penyebaran virus tersebut dapat dihentikan. MUI dan fatwa peribadatan saat pandemi COVID-19. Pertemuan alim ulama tahun 1975 yang melahirkan MUI ditetapkan sebagai musyawarah nasional MUI pertama. Sebelum adanya MUI pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk majelis ulama. Dengan begitu, kehadiran MUI tumbuh dari bawah atau bottom up, sesuai dengan aspirasi ulama di daerah dalam pembentukan Munas MUI pertama pada 21 Juli tahun 1975 dilaksanakan di Istana Negara. Fungsi berdirinya MUI adalah 1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat Muslim di Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan masyarakat yang sesuai dengan pedoman Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus kepada pemerintah pusat dan masyarakat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menopang terwujudnya kerukunan antar umat beragama. 3. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara masyarakat dan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan nasional. 4. Meningkatkan hubungan yang baik serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan para cendekiawan Muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah COVID-19. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama al-daruriyat al-khams. Orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur, karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai aktor tindakan sosial keagamaan. Organisasi MUI tersebut memiliki potensi yang mempengaruhi nilai keagamaan masyarakat melalui fatwa-fatwa yang ditetapkan, sehingga sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Alis Muhlis pada pendahuluan di atas mengenai peran pondok pesantren Taqwa sebagai aktor dari perilaku sosial keagamaan para santri dan masyarakat sekitar, MUI juga memiliki peran yang sama. Bahkan di dalam aspek dominasi kekuasaan, MUI juga memiliki peran yang cukup signifikan
dengan legitimasi bahwa MUI berdiri berdasarkan persetujuan ormas-ormas Islam seperti NU Muhammadiyah, menjadikan organisasi tersebut memiliki tipe kekuasaan yang cukup dominan. Motif-motif tindakan sosial keagamaan MUI dalam fatwa ibadah saat pandemi COVID-19. Yang pertama itu motif tindakan sosial. Pertama adalah motif instrumentally rasional. Peneliti melihat bahwa adanya upaya yang dilakukan MUI untuk mempengaruhi masyarakat Muslim Indonesia mengikuti fatwa yang telah mereka keluarkan. Model peribadatan yang terdapat pada fatwa tersebut menurut mereka merupakan tindakan yang paling rasional dilakukan untuk mewujudkan daruratu hams yang terdiri dari hifdzuddin, hifdzunas, hifdzunasal, hifdzumal, dan hifdzu akal. Motif kedua adalah value rasional. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, value rasional adalah tindakan sosial yang dilandaskan pada nilai agama atau etika yang dipegang oleh aktor atau individu. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, aktor dalam kajian ini adalah MUI. Terdapat berbagai macam nilai-nilai agama yang cantumkan MUI dalam menetapkan fatwa perdebatan sebagai mitigasi bencana COVID-19. Kategori tipe tindakan sosial ketiga adalah tradisional misalnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa di dalam motif tradisional, aktor tindakan sosial ingin mempengaruhi individu dan dengan motif meneruskan tradisi yang telah ada secara turun-temurun. MUI ingin melanjutkan tradisi para nabi, ulama, dan umara dalam menyikapi wabah, mengingat bahwa wabah tersebut terutama virus sudah terjadi pada masa lampau, sehingga dengan adanya fatwa-fatwa yang ditampilkan merupakan hasil dari pemikiran untuk mengikuti dan meneruskan warisan perilaku oleh masyarakat, ulama, dan para pemimpin masyarakat Muslim pada zaman dahulu. Dominasi kekuasaan MUI dalam penetapan model perdebatan umat Islam saat pandemi COVID-19. Dalam bukunya, Weber meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat pihak yang berkuasa dan yang mendominasi. Dia berpendapat kekuasaan adalah sebuah sistem yang memiliki kekuatan untuk membuat seluruh perintahnya dipatuhi dan diyakini dan ditaati oleh sekelompok orang dalam struktur masyarakat. Adanya unsur kekuasaan dan dominasi pada diri MUI, baik eksistensi dari MUI itu sendiri sebagai organisasi yang disepakati oleh berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, maupun dominasi yang dapat dilihat melalui fatwa yang mereka keluarkan. Urgensi MUI dalam mitigasi pandemi COVID-19. Berdasarkan penjelasan di atas, muncullah pertanyaan apakah organisasi religion seperti MUI penting keberadaannya untuk mitigasi pandemi COVID-19. Peneliti melihat bahwa untuk konteks keindonesiaan, organisasi religion penting keberadaannya sebagaimana yang telah disebutkan di muka. Banyak sekali bentuk sikap masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sikap-sikap yang dikontraproduktifkan seperti meremehkan dampak COVID-19, menggunakan nilai-nilai agama yang diproporsional untuk mengabaikan anjuran pemerintah, dan lain sebagainya, sebagai mana opini yang dikeluarkan oleh Dhani Muhtada bahwa sikap kontraproduktif yang ditampakkan oleh masyarakat beragama dilandasi oleh sikap fatalistik dan determinisme. MUI dengan menerbitkan fatwa perdebatan di saat pandemi COVID-19 dalam rangka memutuskan rantai transmisi virus corona atau urgen dilakukan, mengingat bahwa MUI memiliki otoritas untuk membimbing masyarakat Indonesia untuk melawan corona melalui model perdebatan yang mengandung konsep social distancing. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada jurusan ilmu politik, dan teman-teman akan mempelajari banyak hal dalam ilmu politik, bagaimana sebuah kekuasaan dan pemerintahan bekerja. Silahkan teman-teman lihat link di bawah ini untuk bergabung bersama kami. Jangan lupa bergabung ya teman-teman sekalian.